Salve, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi sehat dan selalu dalam lindungan serta cinta kasih Allah. Jumpa lagi dengan Bunda Meski dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Selasa 26 Maret 2024. Kita berada dalam Pekan Suci. Anak-anak, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes 13 sampai 21 hingga 33, dilanjutkan 36 sampai dengan 38. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Yesus Putramu terkasih telah memberikan teladan bagi kami untuk menjadi putra-putrimu. Berilah kami hati yang baik dan taat pada kehendak-Mu, agar hidup kami dapat berkenan padamu. Hari ini kami juga akan belajar kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas, karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Anak-anak misioner dimanapun kalian berada saat ini, Injil hari ini mengajarkan kita untuk memahami hidup sebagai panggilan. Hidup sebagai panggilan akan membantu kita untuk memahami peristiwa-peristiwa hidup sebagai jalan Tuhan yang membimbing hidup kita. Tuhan telah memanggil kita sejak dari kita masih berada di dalam kandungan ibu kita. Kita bahkan menyadari tangan Tuhan yang menuntun dan menyelenggarakan hidup ini. Tuhan menghendaki yang terbaik bagi kita. Meski jalannya tak selalu mudah, dalam artian kalau kita lihat dalam hidup sehari-hari buat kita yang masih bersekolah, kalau kita di sekolah, kita untuk bisa menjadi anak yang berprestasi atau anak yang luar biasa pintar atau anak-anak yang menjadi juara di dalam kelas atau sekolah, kita harus mengalami proses atau melewati proses. Belajar yang tekun karena tidak hanya berdoa, tanpa berusaha atau tanpa belajar kita bisa menjadi yang terbaik. Begitu juga jika kita mau menjadi bagian dalam kerajaan surga, kita tidak hanya berdoa saja tanpa melakukan kehendak Tuhan dengan mematuhi perintahnya. Nah, anak-anak, itulah jalan keselamatan. Hidup hanya akan bermakna bagi dunia dan sesama jika kita setia pada jalan keselamatan yang dirancang dan ditawarkan Tuhan kepada kita. Memahami hidup sebagai panggilan membuat Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa akhir hidupnya di dunia hampir mencapai puncaknya. Ia dikhianati, disiksa, bahkan disalibkan hingga wafat di salib. Sebagai manusia, pengalaman itu pasti menakutkan. Namun kesadaran akan panggilan membuat dia, Tuhan itu sendiri, menerima segalanya dengan hati lapang dan tenang. Yesus pun tak menyimpan dendam dan kebencian kepada Yudas yang akan mengkhianatinya. Ia mengingatkan para muridnya perihal jalan mengikuti Yesus. Menjadi pengikut Kristus merupakan panggilan dan sekaligus juga pilihan. Nah, apakah kita sungguh telah setia pada panggilan dan pilihan itu? Tuhan, sadarkanlah senantiasa bahwa hidup kita ada dalam tangan-Mu, bahwa Engkau memanggilku langkah demi langkah dalam hidup ini, sampai aku dengan mantap berani mengikuti putra-Mu dan menyerahkan diriku kepadamu sepenuhnya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini dan tetap semangat. Jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.